Om Anggi bisa jelaskan semuanya. Anggi nggak maksud untuk berbohong. Anggi semakin gelisah tak kala suaminya semakin menunduk. Dengan kembali menatapnya dengan hampir bersentuhan. Kau harus dihukum, Anggi. Tapi Om belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Rehan sudah lebih dulu memagotnya hingga dia kesulitan untuk bernapas. Ini gila, ini benar-benar gila. Anggi yakin di tempat ini ada CCTV. Om hentikan, Anggi takut ada yang melihat. Anggi memaki tertahan saat Rehan mulai lehernya. Sebenarnya ada apa ini? Rehan tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Bukan tidak pernah, namun dia selalu berusaha untuk tidak meninggalkan jejak di area yang mungkin akan terlihat banyak orang. Namun saat ini, hisapan itu pun begitu kuat hingga Anggi yakin kalau hisapan Rehan kali ini akan meninggalkan jejak cukup kentara. Anggi salah, maafkan Anggi. Rehan mendongak, dia tersenyum saat melihat tanda merah di keunguan di leher sang istri. Apa kau tahu apa kesalahanmu? Pria itu kembali berbisik. Anggi berbohong, jawab Anggi enteng. No, kau salah. Kesalahanmu hari ini adalah kau berdandan terlalu cantik. Aku harus meninggalkan tanda kepemilikan ini, ucap Rehan kembali mengecup tanda yang sudah dia buat. Agar semua orang tahu jika kau sudah memiliki suami, dan ya, aku benci tatapan para pria yang begitu memujamu. Anggi melongo mendengar jawaban dari suaminya. Jadi karena itu dia marah karena Anggi terlalu cantik. Oh God, pria ini benar-benar sangat licik, dasar posesif. Anggi hendak turun dari atas meja, namun tangan Rehan masih menahan pinggangnya. Lepasin Om, Anggi mau turun. Anggi berbicara tanpa menatap wajah Rehan. Dia merasa sangat kesal karena Rehan baru saja mempermainkannya. Maafkan aku, Anggi. Aku hanya benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Rehan memeluk tubuh Anggi yang masih meronta meminta untuk dilepaskan. Aku mencintaimu, Anggi, sangat. Anggi benci Om. Really? Rehan menarik kepalanya menatap wajah Anggi sendu. Iya, Anggi benci sama Om karena Anggi juga cinta sama Om Rehan. Anggi nggak bisa marah meskipun Om agak sedikit keterlaluan. Keterlaluan? Kau tidak suka aku? Anggi bersemu merah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Aku tahu kau menyukainya. Rehan kembali menyatukan mereka untuk membuktikan jika Anggi benar-benar menyukainya. Dan benar saja, selang beberapa detik gadis itu langsung membalas setiap serangan yang diberikan. Anggi sudah semakin mahir dan Rehan sangat menyukai itu. 2 hari setelah perekrutan pegawai baru, kini bagian keanggota developer juga beberapa pimpinan dari divisi yang ada di bawah ruangan kepemimpinan Anggi sedang berkumpul di ruang rapat khusus. Bukan ruang rapat utama karena ruang rapat ini memang dikhususkan untuk ruangan meeting, perkembangan produk dan segala sesuatu yang terkait oleh itu. Semua orang yang sedang menunggu Anggi termasuk semua pegawai baru. Apa atasan kita belum datang? Tanya salah satu karyawan. Belum, ini masih kurang 5 menit. Mungkin sebentar lagi Bu Anggi sampai. What? Anggi? Tanya seorang wanita. Ya, Agnes, Anggi. Dia adalah product owner sementara di perusahaan ini. Itu artinya dia adalah atasan kita. Memangnya kamu tidak tahu? Agnes menggelengkan kepalanya. Dia hampir putus asa karena terus ditolak di berbagai perusahaan. Namun ketika dia melamar ke perusahaan ini, dia langsung diterima. Dia pikir Anggi tidak ada hubungannya dengan perusahaan keluarga Nugroho. Ternyata sepertinya Agnes salah. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu, Anggi tersenyum saat menyapa semua karyawan di sana. Duduk dengan anggun dan langsung membuka laptop yang tadi dia bawa oleh Dito. Agak melenceng memang, tapi kata Rehan sebelum Anggi mendapatkan asisten pribadi, maka Dito lah yang akan menjadi asistennya. Apa aku harus memperkenalkan diri lagi? Anggi memecah keheningan. Hampir semua orang menggelengkan kepala. Mereka sudah tahu siapa Anggi, bahkan sekarang mereka sudah menjadi pengikut akun sosial media yang atasan miliki. Sepertinya aku mengenal seseorang. Anggi memicingkan matanya menatap Agnes lekat. Sudut bibirnya tertarik ke atas tak kala dia melihat Agnes duduk tertunduk tanpa mau melihatnya. Oke, abaikan saja. Mungkin saya salah lihat. Puas dengan bincang-bincang yang dia lakukan, Anggi mulai menjelaskan apa rencananya dan apa yang harus dia lakukan. Semua orang, mulai dari pengembangan produk, jenis produk juga target pasar sudah dia teliti dengan baik. Hampir 3 jam mereka membahas ini dan itu, memastikan
Semua orang paham. Hingga rapat itu pun berakhir, Anggi akhirnya bisa bernapas lega. Namun ketika dia melihat Agnes hendak keluar dari ruangan rapat, Anggi memberikan isyarat pada Dito. Dito untuk menghentikan wanita itu. "Maaf Nona, Anggi ingin berbicara dengan Anda." Agnes menatap Dito dengan alis yang tertaut, mendesah cukup keras dan berbalik menatap Anggi. "Maaf Bu, ada apa ya?" Anggi tersenyum menyeringai, berdiri dari duduk lalu berjalan melewati Agnes. "Ikut saya," titah Anggi. Agnes lagi-lagi mendengus menghentakkan kakinya kesal. Jika saja dia tidak membutuhkan pekerjaan ini, dia pasti akan langsung mengundurkan diri. "Om Rehan," Anggi berlari menuju kursi di meja kerjanya dengan gerakan yang sangat cepat. Kini gadis itu sudah duduk di pangkuan sang suami. "Kenapa, capek?" Rehan bertanya sembari mengusap wajah Anggi lembut. Sesekali dia juga mengecup juga pipi istrinya gemas. "Anggi nggak capek Om, tapi Anggi butuh tambahan energi." Kekehan dari mulut Rehan terdengar. Seolah mengerti dengan apa yang dia katakan oleh Anggi, Rehan mengangguk dan menarik tengkuk Anggi lalu mulai mencumbi gadis itu dengan mesra. Sangat mesra hingga mampu membuat Agnes mati kutu di tempatnya. "Apa yang kau lihat? Segera balikan badanmu." Dito menarik lengan baju Agnes supaya Agnes bisa memutar tubuhnya membelakangi Anggi dan Rehan. "Dasar lonteh, jadi kau memanggilku hanya untuk menunjukkan kegatalanmu lah. Cih, punya suami kayak gitu aja songong selangit. Gue sumpahin ketiban sial lo hari ini." Agnes menggerutu dalam hati, merasa kesal dan muak melihat kelakuan Anggi yang menurutnya sangat-sangat kampungan. Sementara Dito dia sudah terbiasa, apalagi sekarang dia telah memiliki istri. Kalau dia tidak kuat, dia hanya perlu pulang ke apartemennya sebentar untuk mempertemukan si Mikey dengan si Lople. Lalu kembali ke perusahaan Rehan. Rehan tidak pernah marah akan hal itu karena Dito memang sudah memiliki kontrak kerja yang panjang dengan puluhan rentetan persyaratan dari Dito. "Kalian sudah boleh berbalik." Suara berat dan maskulin Rehan membuat Agnes dan Dito kembali memutar tubuhnya. "Jadi apa yang kau sampaikan, Anggi?" tanya Rehan memeluk erat Anggi dari belakang karena kini Anggi duduk memunggunginya. Begini, kamu kan karyawan baru di sini Agnes. Saya mau kamu nggak usah bergabung di tim developer. Kamu jadi asisten pribadi saya aja karena saya sedang butuh." Anggi, Rehan menatap istrinya tidak setuju. Selama ini alasan Agnes tidak pernah diterima oleh perusahaan manapun adalah karena Rehan yang menggunakan koneksi yang dia miliki untuk memblacklist Agnes dari dunia kerja. Namun saat Anggi mengetahui itu, Anggi meminta Rehan untuk menghentikan aksi gilanya. Anggi meminta Rehan untuk menerima lamaran kerja Agnes saat dia tahu jika Agnes melamar kerja di tim developer. "Aku akan baik-baik saja," ucap Anggi mengucup bibir Rehan sekilas. "Jadi mulai besok kau bekerja 30 menit lebih cepat datang ke perusahaan sebelum aku datang dan pulang setelah aku pulang." Rehan tersenyum mendengar perintah yang istrinya katakan untuk Agnes. Sekarang dia mengerti kenapa istrinya ingin menjadikan orang yang selama ini selalu berbuat tidak baik kepadanya berada di sisinya. Anggi hanya ingin menggenggam orang itu hingga memegang kuasa penuh atas Agnes. Dengan begitu, dia bisa mempermainkan Agnes dengan mudah, juga bisa memantau langsung gerak-geriknya. "Kau memang cerdik, Anggi." Anggi mencubit ujung hidung Anggi gemas. "Tapi Bu, saya tidak ingin menerima penolakan. Dan ya saya ralat ucapan saya. Mulai sekarang jadilah asisten pribadi saya. Sekarang saya haus Agnes. Tolong belikan saya milkshake di Cafe Almira." Rehan dan Dito melongo saat mendengar Cafe Almira. Cafe itu agak jauh, namun jika menggunakan kendaraan malah lebih jauh karena harus memutar. Jalan satu-satunya adalah Agnes harus berjalan. Padahal di depan perusahaan juga ada kafe terkenal yang menyediakan milkshake. Namun mungkin Anggi memang masih menaruh kekesalan terhadap Agnes. Agnes membungkuk sembari keluar dari ruangan Anggi. Jujur saja dia merasa sangat kesal. Ingin rasanya Agnes menyumpah sarapah Anggi. Namun dia kembali sadar kalau dia hanyalah sebatas karyawan biasa. Di belakangnya, Dito merasa agak iba dan kasihan kepada Agnes. Tapi ya mau bagaimana lagi, dia juga tidak bisa apa-apa. "Apa kau akan terus mengerjainya, Anggi?" Anggi beranjak dari duduknya. Anggi ingin duduk di atas meja, namun nyatanya dia kesulitan hingga pada akhirnya Rehan lagi yang mengangkat pinggang Anggi lalu mendudukkan istrinya di sana. "Thank you."
Anggi ucap tanpa suara. Rehan hanya terkekeh. Om, ada apa sayang?